happy baik kalau kita terus sama-sama happy. Apalagi ada saya Kak Rose menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Dilan Kar dan Sarah. Hai. Ini langsung posisinya udah siap untuk kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara ya. Tapi nanti kita ke pojokan dulu seperti biasa. Untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik. Banyak menarik komentar-komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata, ya kemarin tuh ada press conference ya, jadi ada sebuah PH yang mensomasi Ratu Sofia ya. Kenapa disomasi? Karena jadi PH ini adalah punyanya suaminya Irish Bella gitu. Yang disomasi adalah Ratu Sofia. Kenapa disomasi? Karena menurut PH ini Ratu Sofia ini one prestasi. Harusnya dia ikut sudah bersedia untuk ikut mempromosikan film yang mau rilis, tapi ternyata dia nggak mau si Ratu Sofia ini. Ada kolaborasi tuh kalau di sosial media kan, kolaborasi untuk tayang juga di Instagramnya dia tidak approve. Terus ada apa? Dia tidak repost. Pokoknya tidak melakukan apa-apalah dalam hal promosi di sosial media. Akhirnya disomasi. Terus kenapa disomasi? Karena ternyata 3 bulan yang lalu itu ada tuh Ratu Sofia di sebuah podcast itu dia bercerita bahwa ada sebuah film yang dia tuh jadi enggan untuk promosi pokoknya karena merasa pada saat syutingnya dia nggak nyaman. Syutingnya itu tahun 2024 ya. Kenapa nggak nyaman? Karena ada sebuah adegan vulgar yang menurut dia tuh harusnya pakai peran pengganti tapi tidak ada peran pengganti. Jadi dia merasa terpaksa, dia tidak nyaman sehingga dia juga tidak nyaman untuk mempromosikan itu. Nah ya, tapi kalau menurut ibunya Ratu Sofia, ibunya malah bilang gitu lah orang dia sendiri yang pengen syuting karena dia suka sama ceritanya ya kan. Pas ada adegan vulgar itu dia bahkan yang menawarkan diri untuk nanti aku ikut membujuk bapaknya. Karena bapaknya yang tadinya juga nggak setuju ada adegan itu gitu ya. Coba seperti apa sih? Kita lihat. Tapi kalau dilihat emang mereka lagi masa promosi dari sejak 1 Mei kemarin gitu ya. Nah ini juga menarik gitu kan tadi ada disebutin ya ini jadi masalah sejak dia lagi deket sama si itu gitu. Coba sebelum kita bahas sejarahnya ini apa sih kenapa ini jadi besar dan ramai, kita lihat dulu nih podcastnya Ratu Sofia yang tadi disebut ya. Bahwa dia menjelaskan situasi yang membuat dia nggak nyaman. Yang viral itu kita lihat ini. Jadi 2024 pada saat syuting film itu usianya dia adalah 20 tahunan gitu ya. Sekarang usianya sekitar 22 tahun. Nah ini kenapa menjadi masalah, tadi ada sebutan ada masalah keluarga gitu. Pada saat syuting kayaknya fun-fun aja, tapi pada saat ada masalah keluarga kemudian jadi berubah. Masalah keluarga apa sih? Ini kayaknya yang juga sempat di-spill di tahun 2024 sama adiknya Ratu Sofia ya. Bahwa keluarga concern karena Ratu Sofia ini menjalin hubungan dekat dengan seorang, apa sih dia produser atau sutradara? Produser sutradara yang usianya 41 tahun, which is itu bedanya hampir 20 tahun lah usianya. Bukan masalah usianya sih, tapi keluarga merasa bahwa pasangan ini banyak mempengaruhi dia, ngelarang syuting, ngelarang apa gitu ya kalau nggak salah di tahun 2024 nih. Akhir Oktober nih adiknya ya membuat story bahwa kakaknya Ratu keluar dari rumah sejak 4 Oktober 2024 karena sedang memiliki hubungan dengan bapak-bapak gitu. Tulisannya. Terus ibunya bilang tidak direstui karena alasan culture dan agama gitu. Terus saat Ratu keluar kondisi kesehatan ayahnya langsung menurun. Kemudian ramai lagi Oktober 2024 ya. Ratu klarifikasi dan dia menjelaskan bahwa dia keluar rumah karena keputusan dari lama dan sudah bukan di bawah umur. Dia pun meminta keluarganya untuk stop membuat polemik karena menurut dia juga mengalami tekanan karena dia sebagai sandwich generation gitulah ya. Februari 2025 ibunya murka karena Ratu dianggap memposting pemotretan pose yang berani. Terus pada saat buku Broken Strings-nya Aurelie Moermans itu keluar dan ramai, itu ibunya juga posting lagi. Dia merasa bahwa dia bisa merasa relate karena buku itu bercerita tentang bagaimana seorang anak yang mengalami grooming oleh pasangannya begitu ya. Nah postingan ibunya 4 jam yang lalu juga posting dia setelah kemarin disomasi, dia posting, dia bilang gini, penting banget yang punya anak gadis, wajib beri paham ini, kamu berharga, jangan turunkan nilai dirimu hanya demi diterima oleh temanmu.
2, tidak semua ajakan harus diikuti. Berani bilang tidak, itu kekuatan. Lingkungan bisa membentukmu, pilihan yang menjaga, bukan yang menjatuhkan. Jangan terlalu terbuka di media sosial, tidak semua orang ingin melihatmu bahagia. Tubuhmu bukan untuk pembuktian atau dipamerkan, tapi untuk dijaga. Dan yang keenam adalah dekatlah dengan orang tua. Mereka mungkin tidak sempurna, tapi mereka pelindungmu. Gitulah ya, kurang lebih ada masalah keluarga itu. Coba kita lihat komentar netizen, dan masalah keluarga itu kayaknya berimbas juga pada pekerjaan. Lagi kecintaan emang susah diomongin gitu. Yang berikutnya adalah nggak nyaman di film, di aslinya nyaman aja sama pacarnya gitu. Yang berikutnya, intinya kalau kerja harus profesional karena kan udah sesuai kesepakatan dari awal. Masalah dia suka nggak suka itu bisa dibicarakan baiknya gimana. Kalau emang masih tetap nggak bisa, ya mau nggak mau selesaiin dulu kerjaannya karena itu udah tanggung jawab dia sebagai artis yang udah terikat kontrak gitu. Yang berikutnya adalah komennya, tahu kan sekarang siapa yang bermasalah gitu. Yang berikutnya ada lagi komennya, ya ampun terus kerja keras pemain lain, tim produksi gimana gitu. Yang lainnya berikutnya, aku menunggu endingnya gimana, sedih banget udah 2 tahun ibunya di dalam kesedihan. Lanjut, ada lagi komentarnya. Kalian sadar nggak, Sofia sekarang kontennya cuma sama si Suni dan nggak pernah lihat kontennya sama teman sesama artisnya. Begitu, oke baiklah. Dilan, kamu kalau lagi promo film kamu promo kan? Pasti. Pasti ya. Pernah nggak ngerasa kayak, aduh aku kayaknya males deh karena aku film ini kayaknya ternyata aku nggak srek gitu. Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah, kan itu udah dari awal persetujuan, apalagi udah dikontrak, ya kita harus lakuin kayak gitu. Keren sekali. Oke, langsung sekarang kita ngobrol sama Dilan Kar dan Sarah. Kita lihat profil mereka berikut ini. Baik, sudah ada Dilan dan Sarah di sini. Sesuai janji saya tadi, langsung saja kita masukkan mereka ke dalam ruang gelar perkara. Wow, berat ya. Oke, silakan kamu sampaikan ke Dilan apa yang kamu inginkan dia stop kebiasaan. Stop, Dilan, stop kebiasaan ini. Kamu juga, Sarah, kurang-kurangin deh kebiasaan ini. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan. Dilan, stop main game sampai pagi. Ara, stop ngelarang main game. Dibalikin. Dilan, stop ngajak aku makan malam. Ara, stop nyuruh aku terserah makan. Oh, terserah ya, perempuan banget. Oke. Dilan, stop nyuruh aku selalu Ayo. Apa yuk? Apa yuk? Ayo apa? nyuruh aku cari makan terus. Ara, stop marah sama aku karena aku nyuruh kamu milih makan terus. Curang dibalikin. Dilan, stop main motor. Takut ada apa-apa. Ara, stop ngelarang aku ngelakuin hobi-hobi aku. Dilan, stop beli game gak jelas. Game gak jelas. Iya. Oke. Game PS. Ara, Nggak bisa. Nggak bisa dibalikin. Aduh, lucu ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kita mau lihat dulu nih untuk mengingat seperti apa sih kompilasi aktingnya Dilan. Iya loh, dulu Dilan kan teringatnya kamu rambut gondrong gitu kan? iya udah kayak identitinya kayak gitu. Sekarang bisa gondrong gak sih rambut kamu? Bisa? Oh bisa ya. Cuma banyak yang ngelarang. Oh siapa yang ngelarang? Contohnya? Kesini ya gitu. Kamu kalau lihat dia acting kan tadi dari zaman dulu, tadi sempat komentar, ih waktu masih cakep katanya. Jujur aku emang suka banget dia zamannya sinetron ya. Anak Jalanan. Anak Kenapa? Langit gitu. Masih kurus, terus kayak aduh masih mantep deh. Jadi Terus maksudnya aku dapetnya sekarang yang kayak gini. Ya ampun. masih ganteng. Karena sering makan malam ya, makannya malam. jadi kalau misalnya kurus boleh gondrong? Enggak. Jadi kamu Aku sukanya nggak bolehin dia gondrong kalau belum kurus. Iya, soalnya kan tebel. berat sekali syaratnya ya kan. Kalau soal aktingnya kamu berapa kamu kasih nilai? Kamu berarti suka nonton itu dulu ya, ngikutin banget. Gitu ya. Nah, nggak ngaku. Bilang aja nggak pernah nonton. Enggak, tapi lebih ke kayak karena kan dia orang Belitung, aku sama dia kan. Terus kalau di rumah tuh kadang tetangga tuh, "Oh, itu Dilan gitu. Terus aku, oh iya Bang Kebanggaan Dilan. ya. Iya, kebanggaan. Kebanggaan daerah. Dan kan kalian memang tetanggaan ya kan dulu ya. Masa sih kamu kan tetangga bilang gitu, terus kamu juga lihat dong. Dia emang dari dulu ganteng sih. Oh, kayak dulu dia katanya waktu kecil suka manggil-manggil Dilan gitu ya. Umur Bang berapa? Dilan. Bang Dilan. Dulunya umur Bang. berapa kamu waktu itu?
Aku SD kayaknya Kak. SD. Udah sekolah ya, 7 tahun, 8 tahun. Itu masih pakai singletan gitu. Masih ngeliat ke toko terus ada dia nih. Mau kemana Oh gitu. gitu. Rambutnya Inggrisnya masih iya, serius. Iya. Terus sekarang malah jadian, ya ampun. Gak nyangka sih. Gak nyangka banget. Nggak nyangka ya, jodohku hanya apa namanya pacar 5 langkah. Ini ada postingan anniversary 2 tahun kalian pacaran gitu ya. Tapi yang menarik adalah, ya kalian tuh tetanggaan. Kamu udah tahu dia waktu zaman masih ingusan. Masih segini. Iya, kamu sering manggil-manggil Bang Dilan tuh mau ngapain sih sebenarnya yang manggil tuh karena ganteng? Enggak, dia tuh sering. Jadi kan ibaratnya rumah aku di depan, rumah dia tuh di belakang. Jadi kayak rumah di ke rumah aku tuh ada musola. Oke. Jadi dia selalu lewat rumah aku. Oh, Dan Iya aku, kan? sering nongkrong Sering tuh di depan nongkrong situ di sama depan. teman-teman aku. Makanya rumah dia deket banget di situ. makanya kalau aku sama teman-teman aku, ih Bang Dilan, Bang Bule gitu. oh karena dia bule, Bang Bule, karena dia iya. bule. Makanya kan itu kan bukan alasan ya, karena berarti kan ada cowok-cowok lain ya. Cuma dia gitu ya. Berarti emang dari dulu ya. Nih, the second 8th of December, 2 years love you my babe. Oh, wow. Jadi ketemu lagi tuh gimana ceritanya? Ini mukanya gitu. Ketemu lagi gimana? Kayaknya Lagi apa tuh? kita lagi di restoran ya. Lagi di restoran. Terus kamu udah Aku lagi sama temen aku. kamu udah terjun dunia hiburan tuh ya? Belum, masih kuliah nih. Masih kuliah. Oke, Masih terus kuliah. terus. Aku lagi sama temen aku, dia lagi sama temennya dia. Terus? Terus tiba-tiba aku mau jalan ke toilet, terus ngeliat dia kan. Kok kayak kenal ya? Terus? Waktu itu enggak udah segini ya rambutnya. Kamu lagi sinetron juga tuh. Itu tahun berapa ketemu lagi? 2022. Oh 2022. Oh, oke. Ya udah segini dia udah Dewi kecelakaan Rindu, itu Dewi ya. Terus? Terus aku panggil aja karena aku kan kenal kan. Aku panggil Bang aku gitu ya. Terus dia, "Hah, siapa ya?" Terus dia nyamperin. Diem dulu. Ini Bella atau Ara? Bella itu kakak aku. Ini Bella atau Ara ya? Ara, hah udah segede gini gitu kata dia. Udah habis itu. Terus dia ngechat ya, biasalah cowok. Oh, terus kan kamu katanya sempat ada masa di mana saling ghosting ya? Siapa duluan yang ghosting? Dia duluan. Kamu. Lagi deket sama siapa waktu kamu? Jangan. Gitu. Jadi karena waktu itu umur kita jauh kan, dan dia juga masih kuliah. Takutnya kalau dibawa ke jenjang yang lebih serius, dia itu masih pengen main-main. Takutnya waktu itu kayak gitu. oke. Apalagi kan aku kan umurnya udah lumayan Kita bedanya 6 menengah lah. tahun Udah- by the way. Pas lah. udah pengen yang ke jenjang berikutnya. Oke. Di saat itu yang aku takutin dianya belum siap. Oh. Makanya. Oke. Tapi masih ada harapan, makanya di ghosting aja. Oh di ghosting dulu ya, jadi agak pancing tinggal bentar ya. Iya. Terus habis itu kamu bales. Aku bales lah. Aku galauin dia waktu itu. Iya beneran. Terus mau nyusun skripsi lagi kan. Lagi kayak, Udahlah gitu. ah ntar aja. udahlah nih cowok emang Nggak jelas bener-bener ya. gak jelas gitu. Terus akhirnya jadiannya gimana tuh? Gimana ya? Begitu lulus ya langsung. Iya udah lulus tuh ya waktu itu. Udah lulus. Jadi awalnya itu oke lah ini mungkin Belum pernah diceritakan di mana-mana. belum ya? ceritain Oke. oke mungkin dia ini bakal bisa dibawa serius, bakal bisa dibawa ke jenjang berikutnya, aku mikirnya kayak oke. gitu. Terus? Dan akhirnya setelah bertahun-tahun nih aku dapet pasangan yang nggak di dunia acting. Awalnya mikir gitu. awalnya mikir. hukum nih, lulusan hukum nih, mantep nih. Sekolah acting. Ya mungkin dia ingin menyelami duniamu ya. Iya, ternyata emang Menyesuaikan. cita-citanya untuk jadi aktor juga. Oh, enggak jadi ya udah kan. Berarti kamu ini karena kamu ngerasa udah mau serius nih. Udah 2 tahun nih kan jalanin hubungan. Iya dong. Jadi terus sampai mana sekarang? Ya, gimana nih? Coba. Udah gimana? Bener. Aku sebenarnya dari awal banget pacaran bener-bener official gitu, dia udah nanya lah, maksudnya ini gue tuh pengennya serius gitu. Terus? Sedangkan umur aku waktu itu 19. baru enggak 20-an. 2023 tuh 2023 ya. iya 22 tahun kan. Itu kan sebelum papa meninggal kan. Terus aku bilang, aduh kalau nikah kayaknya belum deh, soalnya aku baru banget wisuda kan. Masih mau Iya masih kerja. mau ya mau explore lah, aku bilang gitu ke dia. Terus dia ya udah deh aku tunggu. Nah. Tiba-tiba pas aku syuting film, Hah? dia nanya lagi tuh, kamu nyamperin di Jogja kan?
dia nyamperin aku di Jogja. Itu pertama kali aku syuting film, dia nyamperin. Terus dia nanya lagi, Kak, ini gimana nih? Terus? Aku bilang, nggak bisa. Ini bokap aku sakit. Aku bilang, ini bokap aku sakit. Terus gimana? Ya ntar dulu ya, sabar dulu. Kalau mau nungguin, ya udah gitu. Terus akhirnya? Sampai sekarang. Maksudnya kayak ya udah kita jalanin dulu aja gimana ya. Cuman kalau gitu plannya kan. sih, Sekarang nggak gitu kalau kan. plannya ada, masih prepare lah. Masih prepare ya. Kamu sendiri sudah siap secara materi atau apalah gitu yang menurut kamu itu perlu disiapkan sebelum menikah? Insya Allah. Insya Allah ya. Sudah yakin ya, sudah mantap ya. Sudah mantap. Ini ngomong-ngomong soal ayahnya gitu ya, tahun 2025 ayah menikah. 2024 awal Februari. Dan ya ini pasti buat semua anak kehilangan orang tua itu sedih banget gitu. Ya. Dan kamu juga menulis di sini di postingan kamu ya, seketika dunia berhenti berputar, nafas juga pun ikut berhenti, Pa. Pa, yang adik takutin selama ini terjadi. Adik kehilangan separuh jiwa raga. Tapi adik harus kuat kayak papa nahan sakit udah lama. Tapi didiem-diemin terus sekarang ninggalin kita semua. Tapi sekarang papa sudah sembuh total karena papa dan insya Allah papa husnul khotimah. Pa, bakal kangen banget sama besti aku. Ya. Apa ya? Nah, yang paling berat yang kamu rasakan dalam kesedihanmu itu apa? Dia belum ngeliat aku lihat di film, lihat di layar kaca di TV lah, belum pernah sama sekali. Soalnya aku waktu itu yang aku balik lagi yang syuting film itu kan itu aku pertama kalinya syuting film di bulan Januari, yang sedangkan dia meninggalnya bulan Februari, cuma 1 bulan doang kan. Terus singkat cerita, karena aku syutingnya di Jogja, dia tuh kekeh gitu loh, Kak. Papa pengen ke Jogja deh gitu, sampai udah beli koper, udah se-prepare itu. Terus aku bilang, janganlah, soalnya aku dapat kabar dari kakak aku bilang kalau misalkan papa nih kondisinya menurun gitu. Aku tuh nggak expect kalau dia secepat ini gitu loh maksudnya. Jadi aku pas reading, proses syuting itu buyar banget sebenarnya, tapi aku tetap profesional kan. Ya udah, habis itu yang sangat disayangkan ya soalnya aku janji, Kak, sama papa. Aku bilang waktu aku wisuda itu November 2024, aku bilang ke papa, soalnya dia pengen banget aku kerja di lingkup hukum kan sebenarnya. Terus aku bilang, kasih aku kesempatan 1 kali lagi buat aku terjun di entertain. Kalau aku gagal, ayo kita S2. Kalau enggak, ayo aku ngedaftar apa gitu di dunia lingkup hukum. Terus dia bilang, yaudah nggak apa-apa, ayo papa tungguin. Selesai syuting, nggak ada dia sampai sekarang. Jadi kamu mau lanjut S2? Atau mau lanjut syuting? Kayaknya aku berkarir di sini dulu deh, di entertain dulu. Nah, usah nangis, jangan nangis ya. Dan di dalam proses itu ada Dilankar dalam kehidupan kamu? Langsung masuk. Masuk. Oke, ini coba kita lihat seperti apa sih kompilasi kebersamaan Dilan dan Ara berikut ini. Ada di sudut bibir ini ini adalah segmen Jangan di Bibir Saja. Ucapkan dan wujudkan ya. Ini soal dream wedding ya. Kamu boleh sampaikan sedetail mungkin ya yang menurut kamu mungkin kayak ini kayak orang lain harusnya ngerti tapi enggak. Ya belum tentu dia sepaham dan segambarnya sesama itu sama kamu ya. Dream wedding, kalau kamu menikah nanti, kamu tuh berharap harus ada apa di dalam pernikahan, pesta pernikahanmu? Harus ada lagu Justin Bieber tuh. Yang mana? Semuanya. Kirain harus ada Justin Bieber. Ya nggak apa-apa kalau cuma ada lagu ya kan. Aduh, gimana? Bisa kamu penuhi? Insya Allah. Insya Allah. Kalau kamu dalam pesta pernikahan kamu tuh berharap harus ada apa nih? Sebenarnya kalau aku lebih santai sih. Santai. Ya, Oke. Jadi kalau tapi kalau boleh nih satu. Kalau boleh. Di Menara Eiffel nikahnya. Oh iya. Di atas Oke, itu kan ini ya bayangan ya. Bayangan nih ya, keren tuh. Kalau secara realnya apa kalau dalam dream wedding kamu nih harapan kamu
dalam persiapan pernikahan atau pesta pernikahan kamu tuh berharap jangan sampai ada kejadian atau ada apa? Kekurangan makan. Kekurangan makan ya. Oke, itu menjadi concernnya. Karena kamu tuh kayaknya makan Iya, ya. emang. Itu salah satu kenikmatan saya itu. Dan tadi ya, kan jangan bilang terserah. Oke, ini soal nanti kalau kalian membangun rumah tangga, ini soal keuangan ya. Nanti kalau berumah tangga, kamu itu maunya dalam hal pengaturan keuangan itu apa sih yang kamu pengen banget terjadi gitu dalam rumah tangga kamu? Uang ya? Melotot lagi dia. Uang, ya apa ya, aku pengennya sih, kalau aku kan orangnya sebenarnya agak boros ya. Cuman aku kalau misalkan emang insya Allah menikah gitu sama dia, karena aku juga tahu dia orangnya kayak gimana. Jadi sebisa mungkin aku pengen dicatat lah istilah gitu, dicatat di notes segala macam gitu, biar tahu nih rincian segini nih, segini kayak gitu. Sama-sama kalian transparan ya soal keuangan. Kalau kamu? Kalau aku ya kurang lebih sama kayak dia, tapi semua keuangan aku pengennya dia yang pegang. Oh iya, itu emang ide yang bagus. Berarti sepakat ya soal ini ya. Oke, baiklah. Awas aja aku minta duit gak dikasih, minta duit aku. Oke. Kamu mau semua ke dia dan kamu tapi minta. Iya. Mintanya gimana? Misalnya aku mau jalan dong sama teman sekali-sekali gitu. Oke. Gak minta banyak kok, 100 juta. Ya maksimal berapa yang menurut kamu itu? Itu buat kamu itu nggak seberapa sebenarnya, harusnya oke. Amin. Amin Berapa ya Allah. misalnya berapa maksimalnya berapa? Sejuta aja cukup. Makan apaan? Sejuta lah ya. Berapa sih? Paling banyak berapa sih? kira-kira? Ya paling 10. kalau misalnya nongkrong enggak lah. Enggak ya, 2 juta. Paling sejuta sebenarnya juga udah cukup. 1 juta, oke ya. Oke. Pegang ya omongannya ya. Tercatat dan terdokumentasi. Menyesal. Oke, ini soal kalau penyelesaian masalah ya. Kamu dalam bayangan kamu, kalau kalian sedang berargumen, lagi ada sesuatu yang kamu nggak suka dari dia dan lain sebagainya. Kamu tuh berharap ketika lagi ngambek, lagi marah, kamu tuh berharap dia ngapain? Aduh. Aku berharap dia ngerespon secepat mungkin, karena Dila nih emang tipikal cowok yang sebenarnya nggak silent treatment, enggak, tapi dia lama gitu loh Kak. Kayak aku ngetik misalkan ya, aku ngambek bla 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 bla, lama banget balasnya. Tapi kalau aku telepon diangkat, tapi ngeselin gitu. Apa sih? Ya udah lah. Aku pengennya direspon gitu loh. Responnya, harapanmu gimana responnya? Ya, kamu benar. Aku salah terus. Aku pengennya terserah dia mau ngerespon apa, yang penting balas. Oh, gitu. balas. Yang penting balas ya. Oke, kalau Dilan selain berikut ini jadi mana-mana. Tetap di Rumpi Indo Secret. Dengan Inyo. Kita mau lihat ini, kita mau bahas dulu soal konten-konten dia ya. Yang kayaknya kamu udah pernah nyoba berbagai macam gaya ya di konten betul. ya. Viralnya setelah ngomel-ngomel. Betul. Kita lihat kompilasinya yang berikut ini. Mulutnya langsung maju banget gitu kalau lagi ngomel-ngomel gitu ya. Jadi agak malu sih. Kalau ngeliat lagi gitu, kok malu sih? Dulu kurus banget sih ya. Oh, itu masalahnya. Makanya sekarang agak jarang bikin konten kayak gitu lagi. Jarang. Karena? Karena udah gemuk. Enggak, karena ada kesibukan lain juga kan. Oh iya. Iya. Tapi dulu sampai akhirnya nemu tuh begini terus viral gitu tuh gimana? Wah itu prosesnya panjang Kak Penny. Itu hampir 3 tahun saya tuh nyari karakternya gimana ya yang bisa diterima penonton gitu-gitu kan. Ternyata penonton tuh maunya yang relate. Oh relate. Iya. Jadi itu kamu juga relate tuh pernah Relate, tukang semua paket pasti datang banyak bolak-balik. relate. Saya udah ngerasain sekarang, udah punya bini. Oh Kalau dulu dari paket. cerita temen doang ya? Iya. Sekarang udah ada bini beneran? Iya, dulu kan saya juga kurir. Oh pantes. Iya, jadi bener saya juga. tahu kan keluh kesah kurir itu apa. Saya angkat di konten dan itu relate bener. Oh kamu pernah digituin sama orang do waktu nganter paket? Sering. Karena kan nggak tahu kan kayak sistem COD tuh gimana. Oh, iya. Harus bayar dulu, dia takut kan kalau bayar dulu gitu-gitu. Jadi kalau sekarang istri nih ada paket datang, Iya. atau kamu gimana? Wah kaget, udah pasti kaget. Apalagi nih ya kan. Tapi sekarang lebih ke ini sih, keperluan anak kan Oh punya iya, anak. itu seru Itu sih paling- belanjanya ya iya. kan. Nah ini kamu kan kita minta sekarang dia challenge ya. Kan udah lama dia nggak bikin, katanya sibuk ya. Mumpung lagi ada di sini kita suruh dia. Ini ada situasinya, silakan kamu bereaksi dan bermonolog ya. Ini adalah situasinya reaksi suami yang diminta uang belanjanya lebihin karena barang pokok melonjak. Jadi istri minta tambahin dong. Ayo Kak Feni coba jadi istri saya coba. Bang. Tambahin dong uang belanjanya nggak cukup ini kalau cuma 50.000. Lah emang kerja laki lo apaan? Kerja laki lo tibang kurir. Abang gua kan artis bukan?
Lah artis mah sekarang, dulunya kan kurir. Ya itu susah kan payah. dulu bang. Lah iya kalau nggak ada ya nggak ada, jangan apa jadi tambahin lagi mau ngapain sih masak rame-rame banyak-banyak begitu emang mau besan. Nah, itu cuman kita berdua sama bertiga sama bayi aja segitu bang. Itu kebangetan dokoh bini makannya jadi sampai setumbra begitu sih. Ya udah abang sendiri lah yang belanja kalau begitu. Lah yaudah saya yang belanja paling don katuk doang sama Ya Farel. Ini kenapa jadi kita berdua yang lenong ya? Oke, situasi yang Apa lagi? reaksi kamu ketika memergoki pasangan selingkuh. Oke. Pernah nih kayaknya ya? Iya. Coba. Ya. Iya. Udah kan dari duluan dong kan? Ya. Pura-pura nggak tahu. Ya. Apa ini ya ceritanya selingkuhin saya. Beb, kamu Nggak cocok. Nggak cocok dimanggilnya Beb. lah kan dia romantis, kan cewek cakep, manggil Beb. Iya Beb ya, lah, Beb. iyalah. Ya. Beb, maksud kamu apa Pak? Selingkuh di belakang aku? Aku nggak selingkuh bang. Aku cuma nganterin doang ke warung. Kamu kenapa sama dia? Abis siapa dong? Sama yang lain dong. Masa yang sama nyarinya? Yang lain dong. Masa apa gimana bang? Kita udah 14 tahun pacaran, ngapa kamu selingkuh? Ya habis 14 tahun pacaran doang bang. Kamu udah mulai nyesel? Iya. Ya itu bagus. Itu bagus. Next yang Bagus, berikutnya pilihan ya. bagus. Yang berikut yang mana nih? Apa? Oh ya. Kamu jadi artis ceritanya lagi berkeluh kesah. Iya. Karena kamu punya fans yang fanatik dan mulai ganggu. Jadi Oke. kamu berkeluh kesah lagi Iya, live iya, nih iya, ceritanya. oke. Ya, oke, kita Kafe ini nih fans saya. yang enggak usah. Ceritanya kan, Kamu ceritanya. kita curhat lagi di sosial media, kamu Ini curhatnya cerita- aduh fans Oh, curhat, buahnya. Tolong oke. dong kalau jadi fans tuh jangan gitu. Oke, 1, 2, 3, cing. Bisa gak sih kalau saya lagi istirahat jangan ganggu-ganggu begitu? Saya ini butuh istirahat. Saya kerja dari pagi sampai malam. Kerja saya ronda. Sombong. Bukan masalah Star syndrome. sombong dong, kasih orang waktu. Situ juga kan butuh istirahat. Santai aja, Bang. Bukan santai, emang saya Roma Irama santai mulu. Oke, kita bahas ke selanjutnya. Ini konten istrinya ya, one day plus day one. Dimana kamu memilih ngechat random ya. Oh iya. Oke, Waktu- berapa cewek yang kamu random chat? Wah, Ini istri lagi nggak nonton kayaknya. kalau yang di chat sebenarnya banyak. Cuman yang balas cuma dia. Enggak lah. Serius. Kagak lah, kagak. Cuma dia saat itu karena nggak sengaja awal itu. Saya kan lagi lihat-lihat story saya kan. Besok ada produk, ya kan, mau story. Wah, saya mau lihat hari ini berapa Siapa yang nonton? gitu kan. Terus paling atas dia nih. Yang nge-like. Iya, yang nonton doang, lihat doang. Wah, saya bilang, saya klik kan profilnya. Wah, cakep saya bilang nih. Saya DM iseng kenalan. Dibalas ya udah lanjut dari situ. Lanjut. Udah gitu 2 tahun langsung diajak nikah, habis itu Iya. langsung punya anak. Alhamdulillah. Kenapa tuh buru-buru banget tuh? Takut dia Diambil orang. Ngerinya. Enggak, karena kan saya udah punya target kan. Maksudnya udah punya rumah, terus rezeki udah ada buat nikah, udah segerain aja gitu. segerain aja. Iya. Bukan karena ini punya trauma dulu, pacaran lama diselingkuhin. Itu makanya- salah satunya juga. Itu salah satunya juga. Oke. Terus kan sekarang kamu juga sempat tuh bikin konten sama istri. Iya, benar. Di YouTube. Cuman istrinya kan kayaknya agak terpaksa gitu ya. Iya, karena saya paksa juga. Kalau nggak begini nggak makan sebenarnya. Tapi sekarang alhamdulillah nggak perlu. Nggak perlu, alhamdulillah. Karena istri juga kerja, alhamdulillahnya. Oh, jadi kembali kebantu kerja. juga. Iya, Jadi alhamdulillah. bayi sekarang di rumah sama siapa kalau istri kerja, kamu kerja? Ada mertua saya. Oh, mertua yang Iya, jagain. mertua. Tapi aku mau tanya nih, benar nggak sih kamu tuh salah satunya kenapa kamu tuh kalau ngomong bisa lancar? Karena dulu waktu kecil itu kamu hobinya ngobrol sama nenek-nenek. Selain berikut ini jangan kemana-mana, Iya. tetap di rumah. Oke, kita kembali bersama semua bintang tamu kita. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan menggantung ya. Kamu Dilan, aku belum tanya. Kamu Apa tuh? maunya nanti kalau udah nikah nih, kalau kamu lagi ngambek, kalau lagi emosi, kamu tuh berharap dia ngapain? Mungkin jangan terus-terusan diomelin ya. Oh, oke. Mungkin kayak Kasih gitu, space. kasih space. Dan aku juga kayak nanggepinnya itu pasti kenapa aku diem, karena aku nggak pengen keluar kata-kata yang nggak Nggak bisa aku enak. tarik kembali gitu. Oh, loh. oke. Jadi mendingan aku kayak ngeredain emosi dulu, nanti baru ayo kita ngomong. Oke, kayak gitu. baik. Kalau dia kan kayak terus-terusan gitu. Kalau kamu Bang yang lebih bawel siapa? Udah pasti saya. Oke. Udah pasti saya. Udah pasti saya. Oke, sekarang ada kartu-kartu silakan dibuka ya. Siapa duluan Oke. nih? Inyong, buka dulu. Buat siapa tuh pertanyaannya? Untuk Dilan. Oke.
Sebagai aktor yang muda dan tampan, Asik. sebutkan apa saja godaan yang pernah kamu alami di lokasi syuting. Selain cewek. Sebagai tampan ya dan Iya. muda ya. Selain cewek. Kok selain cewek? Dia sambil gini, selain cewek. Ya, selain cewek. Ada nggak selain cewek? Jujur. Jujur. Kadang apa ya? Fans cewek yang over. Oh, over. Itu yang bener-bener jadi kayak sempet waktu itu beberapa kali malah kita syuting jadinya susah. Karena? pada fanatik lari ke aku waktu itu. Sama kayak yang saya alami. Iya, iya. Sama-sama aja ya. Nggak harus muda dan nggak harus muda gitu. Oke. Tapi itu bener jadi problem waktu itu. Bener jadi keganggu. problem. Keganggu produksi jadinya. Next, siapa nih yang mau dibuka? Siapa deh? Kak Zara buka, Kak Zara. Oke, Kak Inyong, buat Kak Inyong. Apa? Pernah nggak sih ada momen kamu dicuekin senior komedian saat di depan atau di belakang layar? Dicuekin sama senior. Dicuekin. Dicuekin? Oh, Alhamdulillah enggak, karena saya yang nyapa duluan. oh, kalau dijudesin? Judesin sama bini saya. Sama senior. Kalau sama senior alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum dah. ya? Jangan sampai dah. Aman ya? Jadi Aman, kamu emang gue sapa duluan gitu Iya, ya? sapa Tapi duluan. kamu benar dulu seringnya ngomongnya sama nenek-nenek? Iya, karena kan kalau main ke rumah temen kan dia punya nenek tuh. Ha-ha. Kita ngobrol ya ngeriung gitu aja. Ngobrolin apa bareng-bareng biasa aja. kalau sama nenek-nenek? Ya ngobrolin ekonomi ke depan Oh, gimana. wow, ekonomi global Iya. ya. Ngomongin apa artis gitu Apa nggak? aja kayak pengalaman dia zaman dulu, Oh. gimana dia pendekatan sama lakinya gitu-gitu. Ah serius kamu Sumpah. wawancara? Iya, sumpah. Kamu dengerin kisah cintanya? Iya, karena kan zaman itu beda kan sama kita kan. Oh, iya, iya, Dia iya. kayak dilancongin tuh kayak cuman dipanggil-panggil doang namanya dari luar rumah gitu-gitu. Oh, gitu. Iya, Oh, ngobrol lucu gitu. juga ya. Oke, next Dilan. Oke, Baca nggak nih? dibaca Dilankar Arah Sayang. Cela Andai aku mengulangi kesalahan yang sama dan kembali terjerumus ke obat-obatan terlarang, apa kamu masih bisa menerima? Putus. Oh, putus langsung ya. Kamu nggak mau sih. Ah, Aku iya. udah bilang juga sama dia. Kalau mengulangi hal yang sama lagi ya, you stupid. Oh, udah ada yang jagain ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita semuanya hari ini. Bang Inyong, makasih sudah Terima datang. kasih, Kak Salam buat Feni istri Ros. sama Terima bayinya. kasih. Makasih Thank you. Dilan, makasih Thank Ara. you. Lancar-lancar buat kalian ya. Amin. Sehat-sehat terus. Karirnya juga, wah keren ya. Amin, amin. Jaga-jaga tuh buat fans-fans cewek. Oh Takutnya iya, udah pasti. istri kan cemburu ya. Itu, kan lagi jaga-jaganya mah. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rupi No Secret.